gitu. Apa? Peres. Biasanya dipanggil lo Ndut. setelah berhijab tuh lebih cantik, Astrid. Apalagi kalau lu ngerem belanjanya tuh lebih cantik lagi. Oh iya, Belanja dibilang Ndut. kalau suami, kalau istri suka belanja itu artinya suaminya sukses. Oh. Oke, benar juga. Betul nggak Mas Jeremy? Boleh, betul, Iya betul, kan, betul. berarti Pada belanja laki. Sukses apa dulu? sukses berarti banyak uang. Oh, banyak uang. Banyak uangnya. Masalahnya uangnya siapa? Didapatkan dari mana? Kalau Uya kan jelas ya. Tapi masalah gini, Edis. Ya. Istri saya nggak apa-apa belanja. Hah? Tapi saya belanja dilarang-larang sama dia. Itulah perempuan nih. Padahal belanja boleh. Giliran gua nggak boleh belanja. Tapi Padahal sekalinya uang-uangnya belanja siapa ya? mahal. Padahal uang-uangnya siapa? Uang-uang gue. Kamu aku biarin selama ini suka ngelirik-lirik mata. Ah. Oh gitu. Belanjanya belanja mata. Ah. Ya penting kan belanja mata nggak keluar duit. Apaan? Kemarin juga belanja mata sama. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan lo belanja, lo nggak disidik sama polisi. Itu gue banget itu. Soalnya ada teman gue beli tas, ditanya sama polisi. Beli mobil. Ditransfer uang 1,1 miliar. Dari suaminya ditanya sama polisi, kenal nggak lo orangnya? Itu gue banget. Mending kita tanya-tanya dia. Hah? To the point aja langsung mah. Tolong, ya ampun Dis, gue nggak tahu, gue nggak pernah baca koran udah lama. Iya kan. Pura-pura nggak tahu. Pada posisinya mungkin aku sama Astrid itu sama bahwa Maksudnya apa nih sama nih? maksudnya kita hanya seorang istri nih. Ah. Kita istri yang menerima nafkah dari suami gitu kan. Ya kalau misalkan istri belanja, Astrid belanja, saya belanja, ya mungkin semua orang, Iya. semua istri juga pasti suka belanja gitu kan. Terus kemudian saya ditetapkan jadi tersangka karena saya menerima uang dari suami. Suami kamu juga sekarang tersangka? Suamiku tersangka gitu. Ya, lu sih nikahnya sama suami lu tersangka, lu jadi tersangka deh. Kan nggak tahu piawai. Tapi nggak apa-apa, ya. gue pengen tahu juga ya. Dan juga gue pengen tahu, pengen ngomong dari hati ke hati. Sekaligus juga pemirsa, pengen tahu sebetulnya Edis Adelia ini kasusnya seperti apa. Nih, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pernikahan Edis Adelia dan Ferry Setiawan yang baru seumur jagung ini kini harus mengalami cobaan. Setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang, kini Edis Adelia pun ikut menjadi tersangka lantaran membelanjakan nafkah dari suaminya yang bernilai 1,1 miliar rupiah. Yang kabarnya untuk membeli barang-barang mewah. Apa yang terjadi sebenarnya? Anda penasaran? Sama saya juga. Ternyata itu masalahnya. Jadi mendapat transferan atau memang sering dikasih bulanan itu? Iya kan yang namanya suami istri ya, Iya. kan ada suami berkewajiban berikan nafkah terhadap istri. Transfer ya. Ya, apalagi kan di Indonesia seorang istri memang saya menikah secara syah, secara agama, dan bahkan dalam segi agama pun suami wajib Harus menafkahi nafkahi, istri. kalau enggak berapa lama kan Ya, selesai. betul. Memang, nah saya ditransfer oleh suami saya setiap bulan biasa. Memang nominalnya segitu-segitu juga, gitu kan. Dan kemudian ketika berkenalan dengan ini orang, kemudian bermasalah, tidak ada kenaikan yang signifikan seperti itu. Jadi memang wajar-wajar aja sebenarnya. Kita ngomong di sini kalau gitu. Oke, silakan Iya, duduk. silakan duduk. Gak usah takut, Edis. Tenang aja. Tenang. Ya. Oke, Edis gini. Lo Nyender. rebahan aja. Gue kayak mau diam. Cari posisi yang enak. Aduh. Cari posisi Oh, ya. enak, posisi cantik. Gampang, saya nggak menghipnotis. Pejamkan mata aja, Edis. Oke, pejamkan mata. Kamu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut. Dengarkan baik-baik lagu ini aja, Edis. Edis, ini bukan hipnotis. Ini adalah relaksasi. Saatnya kamu mengatakan atau mengeluarkan unek-unek kamu dalam keadaan yang sangat nyaman dan rileks. Edis, mau tahu nih, perasaan kamu saat tahu suami kamu terkena kasus tersebut apa?
Ya kaget pastinya. Tahunya dari berita apa dari suami kamu? Ya waktu itu suami saya ke Jakarta. Aha. Kita lagi di Singapura. Ah, Terus ya ternyata suami saya nggak pulang lagi ke Singapura. Oke, kamu lagi di Singapura, liburan, apa gimana? Iya. Oke. Terus ya berita di televisi bahwa suami saya ditahan. Oke. Waktu berita itu muncul, ya kan? Katanya kabarnya kamu menghilang oleh media. Itu Ya, kan dicari kamu wartawan di mana-mana. nggak ada, Edis nggak bisa katanya ditemuin. kabur ke luar negeri. Nah, itu seperti apa sebenarnya? Dari sebelum kejadian itu saya sudah di Singapura, saya sudah 2 bulan di sana. Ah, 1 bulan, terus 1 bulan kemudian saya pulang kalau nggak salah. Jadi ya memang dicari nggak ada karena saya nggak ada di Indonesia. Oke, terus Ya mungkin dibilang menghilang pada waktu itu memang saya lebih baik diam pada waktu itu karena memang saya ngerasa pemberitaan itu sangat memojokkan kami. apa ya memojokkannya yang pemberitaan seperti apa, Dis? Ya pemberitaan tentang suami saya di situ sangat mungkin boleh dilihat dari pertama pemberitaan sampai saya keluar 3 bulan kemudian selalu yang keluar dari berita dari pihak sana, dari pihak kami nggak pernah. Pihak memang, pelapor. Iya memang dan Itu juga karena Edis nggak mau muncul ke publik. Wartawan mencari, Edisnya masih di Singapura. Jadi mereka memberitakan mungkin sepihak. ya dan memang pada waktu itu saya berbicara pun nggak ada artinya karena opini publik sudah tergiring. Jadi yang kami lakukan adalah yang saya lakukan pada waktu itu ya saya lebih baik bersabar karena saya yakin segala sesuatunya nanti waktu juga yang akan menjawabnya. Jadi memang ini ujian dalam rumah tangga kami. Iya. Yang mana memang saya harus banyak sabar. Sebagai seorang pengantin baru lah, misalnya bisa dibilang kamu juga menikah belum lama. Newlywed ya. Harusnya kamu menikmati masa-masa bulan madu, masa-masa indah sama suami. Tapi akhirnya kamu harus mengalami masalah seperti ini. Kamu merasa menyesal nggak akhirnya menikah pada saat ini? Saya nggak pernah menyesali apa yang pernah terjadi dalam hidup saya karena saya menikah pun pasti atas izin Allah dan kejadian ini pun juga pasti atas izin Allah. Jadi saya sebagai manusia hanya tetap selalu bisa bersabar dan menjalani ujian ini. Edis, tapi sekarang justru kasusnya berkembang nih. Jadi pemirsa di rumah juga perlu tahu bahwa bukan hanya suami Edis aja kira tersangka, ternyata Edis juga sekarang sudah dijadikan tersangka. Oke, perasaan lo gimana, Edis? Sedih ya Uya ya, sedih banget karena memang dalam hal ini saya hanya seorang istri yang menerima nafkah dari suami, kemudian saya dijadikan tersangka. Seperti itu. Sementara saya sudah 4 bulan diuji, yaitu dipisahkan dari suami karena suami saya sedang terlibat suatu permasalahan. Kemudian karena gara-gara saya menerima nafkah dari suami, saya ditetapkan jadi tersangka. Apakah harus seperti itu hukum di Indonesia dan kenapa hanya menimpa saya? Saya seperti itu. Emang kenapa harus menimpa kamu? Emang harusnya? Alasan saya ditetapkan jadi tersangka. Apa itu? Saya boleh tahu alasannya apa? Katanya saya tidak mengetahui pekerjaan suami saya. Tidak mengetahui pekerjaan suami kamu. Itu alasannya. Yang kedua katanya saya menerima 1,1 sekian miliar itu dan tidak bertanya itu dari mana. Saya jelaskan di sini dari semenjak pacaran pun saya sudah mengetahui pekerjaan suami saya Apa? sebagai pengusaha di bidang batu bara. Pengusaha batu bara. Betul. Dan 1,15 miliar tersebut saya terima dalam kurun waktu 11 bulan. Jadi bukan sebulan itu. Bukan, yang artinya setiap bulan saya menerima nafkah sebesar kurang lebih 100 juta. Oke, masalah pengusaha batu bara tadi itu benar itu punya real perusahaan berbadan hukum atau perusahaan fiktif? Betul, itu perusahaan batu bara. Suami saya bergerak di bidang batu bara. Kemarin ada pemberitaan di media katanya suami saya bukan pengusaha batu bara, katanya suami saya bohong. Kemudian ada lagi dari pihak sana malah menyampaikan bahwa barang yang disita oleh suaminya Edis, tanah dan juga tambang batu bara senilai 5 miliar. Katanya suami saya nggak punya tambang batu bara, tapi kok ada tambang yang disita? Emang itu tambang siapa? Kalau bukan tambang atas nama suami saya nggak mungkin nggak akan disita. Artinya apa? Banyak pemberitaan di luar sana yang diungkapkan oleh pihak-pihak oknum itu tidak benar. Apa dilaporkan berarti Yang ada pelapor nih? Ya, itu ada beberapa hal tidak benar. Ya, salah satu contoh bilang bahwa katanya saya tidak tahu pekerjaan suami saya, itu tidak benar. Di BAP saya, yang pertama saya sudah mengatakan bahwa Kamu tahu pekerjaan pekerjaan suamiku sebagai pengusaha di bidang batu bara.
Terus kemudian yang 1,1 itu saya terima dalam kurun waktu 11 bulan, yang artinya tiap bulan saya menerima 100 juta. Wajar nggak 100 juta sebulan dinafkahi oleh suami kamu menurut kamu? Ya wajar dong Uya, kan Ya. suami saya pengusaha di bidang batu bara. 100 juta sebulan. Itu kecil malah Itu mungkin ya? kecil malah. Brokernya aja Uya, broker batu bara aja tuh sebulan bisa miliaran. Oke. Tapi kabarnya benar nggak sih orang pada sampai taruhan loh? Waktu saat Edis mau ditentukan jadi tersangka, dia ditahan atau tidak, ditahan atau tidak. Oh gitu, sempat Sampai taruhan? orang bikin taruhan. Oh jadi taruhan pas di sidik apa Waktu di diperiksa. panggil pertama kali dia Dis. Oh bener Dis? Sempat Edis jadi taruhan? dengar seperti itu? Iya, katanya pas waktu pertama saya di BAP diperiksa itu kan memang 11 jam. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Itu teman-teman wartawan nungguin terus katanya karena sudah dihembuskan isu, katanya malam itu saya akan ditahan. Sampai teman-teman wartawan itu sudah mengambil stok shot tahanan. Dan makanya mereka masih nunggu saya di situ. Mereka udah mengira saya bakal keluar dengan baju tahanan. Kenapa mereka bisa yakin bahwa lo bakal ditahan? Nah itu dia, saya nggak tahu deh Uya. Terus udah gitu sampai orang-orang pada taruhan, katanya ini Edis pulang apa ditahan, katanya seperti itu. Oke Dis, gini. Tanggapan orang tua Edis sendiri gimana dengan kasus ini? Suami saya alhamdulillah, bapak saya, Ibu, iya. ibu saya sudah meninggal. Bapak saya alhamdulillah sangat support saya, bapak saya sangat mendoakan saya. Karena bapak saya tahu mantunya dan saya pun juga tahu suami saya. Bahwa berita yang di luaran itu, mungkin saya juga di sini saya jelaskan, jangan percaya 100% omongan-omongan yang di media. Karena Ya. itu ciptaan manusia, itu udah pasti ada salahnya. Kalau mau percaya, percaya aja sama Al-Quran, itu kata Allah udah pasti bener. Malah sempat ada berita yang bikin saya sakit. Apa? Apa beritanya? itu? Katanya gini, di media online, Edis Adelia itu sebenarnya sudah tahu bahwa suaminya penipu dari awal. Katanya saya bersekongkol. Di situ saya sedih banget, saya sedih, saya sampai semalaman nangis. Kalimat seperti itu sama saja menistakan saya sebagai seorang perempuan. Jadi menurut Edis, kira-kira kasus Edis ini ada hubungannya dengan politik apa enggak? Masyarakat Indonesia sekarang udah pinter Uya. Dari awal mereka pasti udah tahu lah kasus suami saya ini ada mencurigakan. Terus satu lagi Uya, saya kan istri nerima nafkah dari suami. Apa kabarnya artis-artis yang dapat mobil mewah, yang dapat kartu kredit tiap bulan, itu kan bukan istri. Kenapa tidak jadikan tersangka? Kalau istri itu kan dilindungi oleh negara dan agama. Jadi kesimpulannya, sosok suami kamu tidak sekuat sosok lain yang kamu sebutkan tadi, gitu. Nggak tahu. Posisinya. Nggak tahu deh, pikirin aja dia sendiri. Oke. Terus Marilah kita pikirkan Mbak sendiri. Edis, tanggapan suaminya pas tahu Mbak Edis jadi tersangka gimana? Nah, sempat ngobrol nggak waktu itu? Kami memang sedang dizolimin. Iya. Berita Tanggapan suaminya pas tahu Mbak Edis jadi tersangka gimana? Nah, sempat ngobrol nggak waktu itu? Iya, suami saya kaget banget, dia shock banget. Suami saya langsung sakit waktu itu, memang lagi sakit tipes. Terus ditambah lagi dengar berita ini, suami saya langsung tensinya tinggi sekali, sempat Oke. sesak napas sampai beberapa hari sempat dikasih oksigen untuk bantuan pernapasan. Itu di dalam sel ya? Iya, suami saya sangat tidak terima kalau terjadi sesuatu dengan saya karena memang tidak ada kaitannya sama sekali. Oke, Dis. Sekarang ngomong soal perasaan, Dis. Sebetulnya, kalau bisa dibilang sekarang, apa sih yang lo pikirin? Ya, ngerasa aja gitu ya. Hukum di Indonesia bagaimana ya? Mungkin memang saya awam hukum ya, Uya ya. Saya Iya. awam hukum gitu. Tapi dengan ditetapkannya saya sebagai tersangka, sementara masih ada oknum yang harusnya layak jadi tersangka masih berkeliaran bebas di luar sana gitu kan. Jadi ya saya merasa diperlakukan tidak adil aja. Sementara kan saya juga sedih, suami saya juga sekarang tinggal di tahanan gitu. Sekarang gini, Dis. Andai kata, maksudnya bukan mendoakan ya. Andai kata akhirnya status tersangka ini memutuskan kamu Ditahan. ditahan, harus masuk